Eh, Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok Matplotlib untuk makul sinyal dan sistem. Di sini kita ada Rizky Egi Prastya, Rizal Anggoro, dan Rizky Agus Wiranto yang akan membahas terkait dengan convolution untuk referensi bukunya dari Simon Haykin dan Barry Van Ven untuk chapter 2.1 sampai 2.5. Nah, yang akan kita bahas ini terkait dengan convolution. Jadi sedikit gambaran untuk convolution. Convolution itu suatu metode untuk menghasilkan deret angka ketiga berdasarkan kombinasi dari deret angka pertama dan angka kedua. Nah, dalam convolution ini ada dua jenis, yaitu convolution sum dan convolution integral. Kita akan masuk ke convolution sum terlebih dahulu. Nah, convolution sum ini itu adalah metode untuk menentukan suatu respon sistem pada sinyal diskrit yang dipengaruhi sistem linear dan time invariant atau LTI. Untuk penggambarannya, sinyal ini akan mengkombinasikan sinyal X N atau diskrit dengan menggeser sinyal yang mempengaruhinya untuk menghasilkan sinyal output YN. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini untuk sinyal input ada sinyal X N sama dengan sigma k minus tak hingga sampai tak hingga, di mana nanti untuk X dipengaruhi oleh K dengan delta N minus K. Selanjutnya nanti akan menghasilkan output YN sama dengan sigma K minus tak hingga sampai tak hingga, dengan X, K akan dipengaruhi oleh sinyal H N minus K. Nah, ini untuk gambaran terkait dengan convolution sum. Jadi untuk menghasilkan YN itu, kita akan punya sinyal XN yang dipengaruhi oleh HN. Di mana nanti untuk HN ini, ya, untuk HN ini akan menggeser masuk secara satu persatu untuk pada sinyal XN, dan nanti untuk tampilannya akan ditampilkan oleh YN. Berikut adalah tampilan untuk YN-nya yang digambar sebelah kanan. Menambahkan sedikit, mungkin Pak Rizky, di sini kan ada sinyal XN dan HN. Di sini dia ada 5 dan HN-nya ada 4. Nah, HN ini kan akan dicerminkan terhadap sumbu Y dulu. Tapi karena nilainya 1, ini kan akan sama aja. Nah, ketika yang sinyal pertama ini nanti menabrak XN ini beroverlap, jadi akan dikalikan. Maka 1 kali 1. Kemudian karena baru 1 yang overlap, maka dia nilainya akan 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian ketika sinyal kedua dia overlap, sinyal pertama maju ke sini, sinyal kedua akan maju ke sinyal pertama yang ada di XN. Nah, maka dia 1 kali 1 ditambah 1 kali 1, maka hasilnya itu 2. Kemudian selanjutnya juga ketika sinyal pertama dari HN ini sudah beroverlap dengan sinyal ketiga dari XN, maka sinyal kedua beroverlap dengan sinyal kedua dari XN, dan sinyal ketiga dari HN akan overlap dengan sinyal pertama dari XN. Maka sum convolution-nya itu dia akan menghasilkan 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Nah, hasilnya 3. Nah, begitu seterusnya sampai nanti yang overlap pertama itu keluar dan kemudian yang belakangnya mengikuti. Ketika dia sudah overlap semua kan hasilnya 4. Kemudian kembali lagi. Seperti itu. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya adalah convolution integral. Nah, convolution integral ini digunakan untuk sinyal yang merupakan sinyal kontinu yang linear dan time invariant atau LTI. Kemudian yang kedua yang dijumlahkan adalah semua nilai yang overlaps antara X fungsi T dengan H fungsi T minus tau di titik yang kontinu. Kemudian yang ketiga tuh semua fungsi X fungsi T dapat dinotasikan dengan, untuk rumusnya X fungsi T sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga, di mana X fungsi tau di delta T minus tau dt. Nah, kemudian yang keempat, apabila output kita notasikan dengan sebagai Y fungsi T,
dan sistem kita notasikan sebagai H, maka output hasil konvolusinya dapat kita notasikan sebagai berikut. Di mana untuk Y fungsi T sama dengan H X fungsi T, maka untuk YT sama dengan H integral minus T hingga sampai T hingga X tau delta T minus tau dt. Karena fungsinya linear, maka kita dapat menginterchange operator H seperti berikut, di mana nanti untuk Y fungsi T-nya sama dengan integral minus T hingga sampai T hingga X fungsi tau dengan H delta fungsi T minus tau dt. Nah, apabila sebuah sistem H kita beri input delta T, maka akan menghasilkan impuls respon. Jadi di dalam buku Huygens yang kita pelajari, di mana untuk H delta fungsi T minus tau sama dengan H dalam kurung T minus tau. Maka kita bisa rubah untuk nilai H-nya tersebut menjadi YT sama dengan integral minus T hingga sampai T hingga, di mana X T, kemudian H dalam kurung T minus tau dt. Berikut. Nah, berikut ada untuk contoh konvolusi integral. Akan dilanjutkan oleh Pak Rizal. Berikut ada contoh soal di mana kita diminta untuk menghitung XT dikonvolusi dengan HT, di mana XT sama dengan U fungsi T minus 1 dikurangi U T minus 4, dan sinyal HT-nya itu U T dikurangi U T minus 1. Nah, di sini saya sudah mencoba pengerjaan secara manual. Pertama, kelihatan ya Pak Rizky ya? Oke. Di sini pertama kita gambar dulu bentuk sinyal kotak. Ini sinyal kotak ya, untuk XT-nya ini sinyal kotak, di mana dia dimulai dengan UT-1 ini, artinya dia mulai naik di T itu sama dengan 1. Dia naik besarnya berapa, yaitu besarnya 1. Di sini 1 ya, Bapak-Bapak. Di sini 1, kemudian sampai dengan 4. Minus 4. Ketika 4 dia turun, karena ini dikurangi. Dia akan turun jadi 0, dan selanjutnya 0. Bentuk sinyal kotaknya seperti ini, dari 1 sampai 4. Kemudian HT-nya itu UT, berarti dimulai dari 0, kemudian sampai dengan 1. Sampai dengan 1. Kemudian, untuk mengkonvolusikan, kita pertama-tama HT-nya itu kita cerminkan terhadap sumbu Y. Dan titik 0 ini menjadi T. T di sini, mungkin bisa saya zoom. T di sini, kemudian di sini karena dia lebarnya 1, maka T minus 1. Nah, di sini ada 3 tahap untuk konvolusi. Ada 3 kondisi, di mana kondisi pertama yaitu 1 lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil dari 2. Nah, kenapa demikian? Karena dia mulai dari 1 nih, overlaps-nya nih. Overlaps 1 sampai dengan 2. Kenapa 2? Karena dia mulai di 1, ketika dia sudah sampai ke 2, atau dia sudah overlap selama 1 T ya, dia akan menjelang masuk semua, menuju ke masuk semua. Maka di sini batas-batasnya. Nah, kemudian kita integralkan. Yang diintegralkan batas-batasnya apa? Yaitu batas-batasnya dari 1. Dia overlaps itu dari 1 sampai dengan T. Untuk kondisi pertama, maka batas-batas integralnya yaitu 1 sampai T. Kemudian 1 kali 2. Kita ingat tadi di sini rumusnya itu X tau dikali H T minus tau. Nah, X tau-nya itu ini, untuk X tau-nya ini 2, H T minus tau-nya itu dia nilainya 1. Nah, kenapa 1 kali 2? D tau. Nah, hasil integralnya seperti ini, kita masukkan batas-batasnya dari 1 sampai T, menghasilkan 2T minus 2. Itu untuk kondisi pertama. Kemudian untuk kondisi kedua, ketika semua sinyal HT minus tau itu sudah beroverlap semua, yaitu dia dari mana sampai mana, yaitu dari 2 lebih kecil sama dengan T,
Di sini kan T sama dengan 2, dia 2. T lebih kecil dari 4 sampai sini. Ketika T sudah sampai 4 menuju ke 4, dia sedang beroverlap semua nih HT minus taunya. Maka batas-batasnya bagaimana? 2 sampai dengan 4. Ketika dia masuk semua ini kan karena HT-nya itu kan lebarnya 1. Nah, 1 ditambah karena dia mulai dari 1, maka kan dia ketika masuk semua itu diawali dengan ketika T-nya itu sama dengan 2. Jadi dari 2 sampai dengan ketika T ini sama dengan 4. Nah, dari 2 sampai 4. Yang diintegralkan apa? Yaitu 1 kali 1, jadi 1 ini. 1 punya HT ini integralkan terhadap d tau. Sama dengan seperti ini, ketika kita integralkan menghasilkan dari 2 sampai 4, batas-batasnya menghasilkan 2. Jadi ketika dia overlap semua, kita sedang overlap semua, dia sinyal output-nya itu sebesar 2. Kemudian kondisi ketiga, ketika setelah semua overlaps itu, sinyal HT minus tau-nya itu mulai keluar dari XT-nya ini. Maka itu saat kapan? Yaitu saat 4 lebih kecil atau sama dengan dari T, lebih kecil dari 5. Kenapa 5? Balik lagi tadi, lebar HT minus tau-nya ini, lebar HT-nya ini 1. Gitu. Jadi sampai 5 saja. Kemudian batas-batasnya seperti apa? Batas-batasnya yang beroverlap ini, dia dari T-1 sampai dengan 4. Nah, maka kita tulis batas-batas integralnya T-1 sampai dengan 4. Yang diintegralkan apa? Ini. Untuk XT-nya itu 2, HT-nya itu 1. Nah, HT minus tau-nya itu 1. Misalnya. Maka seperti ini. Hasil integralnya dari batas-batas T-1 sampai dengan 4 menghasilkan 10 minus 2 T. Nah, kemudian bentuk sinyal YT-nya seperti apa, hasil konvolusinya yaitu seperti ini. Ini YT, ini T-nya. Ini angka 5 karena kurang lebar kertasnya. Kondisinya ini, 0 ketika T kurang dari 1, 2T minus 2 ketika 1 lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil dari 2, 2 ketika 2 lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil dari 4, 10 minus 2T ketika 4 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil dari 5, dan 0 ketika T lebih besar atau sama dengan 5. Nah, hasilnya seperti ini. Mari kita buktikan menggunakan codingan pada Python. Saya sudah mencoba. Nah, di sini regx ini itu untuk sinyal X-nya yang tadi ini, untuk sinyal X-nya itu yang berikut, UT-1, UT-4, kita bentuk, ini untuk membentuk sinyal XT-nya. Ini untuk sinyal XT, kemudian di sini untuk sinyal HT-nya. Nah, ini untuk sinyal HT-nya sebesar 1, sebesar 2 besarnya. Ini mulainya dari 1 sampai 4 untuk sinyal X-nya. Untuk sinyal H-nya, dia dari 0 sampai 1. Seperti itu cara membacanya. Kemudian pertama, kita plotkan dulu nih sinyal X dan sinyal Y-nya di sini. Kemudian setelah itu, ini untuk batas-batas. Karena Python kan pemrograman komputer itu sebenarnya dia bekerja menggunakan discrete gitu. Jadi kita bikin seolah-olah dia continue gitu. Dengan cara sebenarnya kita butuhkan kan dari data ke 20 sampai 70. Ini untuk yang kita ambil saja. Kemudian kita plotkan, kemudian U sama dengan U ini hasil konvolusinya. Hasil konvolusi dari R dan S. Dari sinyal kotak ini dikonvolusikan dengan sinyal kotak yang HP. Maksudnya seperti itu. Nah, ketika kita plotkan akan menghasilkan seperti ini. Ini sinyal X-nya yang warna hijau, kemudian sinyal H-nya yang warna merah ini. Yang hijau mulai dari 1, yang merah mulai dari 0. Kemudian hasil konvolusinya sinyal yang ungu ini. Ini seharusnya digeser sebesar 1 ya, Bapak-Bapak. Jadi harusnya mulai dari 1 sampai dengan 5. Sama dengan hasil perhitungan ini hasilnya. Jadi terbukti dari codingan di Python dan hasil hitungan manual itu terbukti. Kemudian ada yang lebih tricky lagi,
yaitu konvolusi sinyal kotak dengan sinyal segitiga. Di sini untuk membuat sinyal kotaknya sama seperti tadi, stepnya di sini untuk membuat sinyal segitiganya. Ini fungsi kemiringan garis ini ya teman-teman, yang merah ini. Nah, itu di sini kita tulis di sini. Jadi kan kita plot nih garis sinyal kotak dan sinyal segitiganya menghasilkan konvolusinya di sini. Jadi bentuk konvolusinya yang ungu juga ini. Nah, ini harusnya juga digeser sebesar 1. Ini sinyal segitiga ini ketika dikonvolusikan kan dia yang digeser, maka dia dicerminkan dulu terhadap sumbu Y. Jadi bentuknya segitiga terbalik gitu, ketika dikonvolusikan. Mungkin di sini tidak ada animasi untuk proses konvolusinya ya. Jadi hanya hasilnya saja yang terlihat. Tapi untuk pembuktian tadi sudah untuk sinyal kotak dengan kotak. Kemudian di sini untuk yang diskrit. Nah, untuk yang diskrit kita mempunyai sinyal H-nya itu ada 4 isinya 0,25, minus 0,25, 1, dan 0,5. X-nya itu 1, 1, 1 sebanyak 10. Nah, hasil konvolusinya seperti yang merah ini juga. Yang merah ini hasil konvolusinya. Seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan, step konvolusinya yaitu seperti itu. Hanya ini nanti akan dicerminkan, kemudian digeser one by one, step by step gitu. Terhadap X. Jadi dia akan dikalikan, yang overlaps itu akan dikalikan H dengan X-nya, kemudian semua yang overlap itu akan dijumlahkan, akan menghasilkan yang warna merah ini. Nah, jumlah jumlah yang hasil konvolusinya itu ada berapa, itu tergantung dari jumlah HX dan HT-nya dan XT-nya. Ini kan XT-nya ada 10, HT-nya ada 4. Jadi jumlah hasil konvolusinya yaitu jumlah HT ditambah jumlah XT dikurangi 1, yaitu menghasilkan 13. Karena ini dari 0 mulainya, maka 0 sampai 12, yaitu sejumlah 13. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.